Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah. Ketemu lagi di pelajaran IPS, materi yang ke-11 masih berkaitan tentang interaksi sosial. Silakan disiapkan bukunya. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap ya? Disimak baik-baik materinya, mudah-mudahan dapat dipahami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Kemarin udah dibahas tentang interaksi. Interaksi itu berarti hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang interaksi tersebut digolongkan menjadi beberapa sifat. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada dua. Ada yang mengarah pada sifat positif dan ada juga yang mengarah pada sifat negatif atau mengarah pada perpecahan. Yang pertama, proses sosial asosiatif, yaitu perubahan proses interaksi sosial yang bersifat positif dan mengarah pada penyatuan masyarakat, artinya membawa pada arah yang baik. Bentuknya apa? Yang pertama kerjasama atau kerjasama ya, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Yang kedua adalah akomodasi, yaitu bentuk atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan. Nah, bentuk akomodasi itu macam-macam. Yang pertama ada yang namanya mediasi. Mediasi itu menyelesaikan masalah melalui pihak ketiga sebagai penengah. Jadi ada medianya, penengahnya. Yang kedua kompromi. Kompromi itu berdamai, baikan. Yang ketiga namanya koersi, berhenti atau berdamai dengan cara paksaan. Jadi terpaksa berdamai, ya. Yang keempat adjudikasi, namanya. Adjudikasi itu penyelesaian konflik melalui pengadilan atau meja hijau. Jadi nggak akur-akur juga nih konfliknya, nggak mau baikan juga. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Arbitrase. Arbitrase itu penyelesaian konflik atau penyelesaian masalah melalui pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya itu sebagai penasehat. Jadi pihak ketiga hanya menasehati dan tidak memberikan keputusan. Yang selanjutnya adalah konsiliasi. Konsiliasi juga melalui perundingan damai. Toleransi itu artinya saling memaafkan. Ya udah deh, dimaafin, akhirnya baikan. Yang terakhir stalemate. Stalemate itu gencatan senjata, akhirnya sama-sama diem-dieman. Ya, nah itu salah satu bentuk proses sosial asosiatif, bentuk akomodasi. Yang ketiga namanya akulturasi. Akulturasi adalah peleburan atau pencampuran budaya asing terhadap budaya asli tanpa merusak atau menghilangkan budaya aslinya. Kan interaksi juga tuh, kita interaksi sama orang luar, artinya budaya mereka bisa kita terima tapi tidak menghilangkan budaya aslinya, budaya asli kita. Yang keempat asimilasi, pencampuran dua budaya menjadi satu budaya baru yang diakui menjadi milik bersama. Nah, kalau asimilasi, dua-duanya dilebur jadi satu budaya baru yang lahir, ya. Yang kelima amalgamasi. Amalgamasi itu pernikahan campuran antar dua negara atau dua bangsa yang berbeda. Kan banyak ya, karena orang Indonesia nikah sama orang Jepang, nah itu kan berarti berubah semua gitu ya. Sekarang yang B atau yang kedua, proses sosial disosiatif. Ya, proses sosial ini mengarah pada hal yang negatif, bersifat negatif, mengarah pada perpecahan dan permusuhan. Bentuk interaksi ini antara lain persaingan atau kompetisi, lomba, pertandingan, ya. Yang kedua kontravensi. Kontravensi itu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain. Jadi kita merasa tidak cocok dengan orang lain, nah kita memberontak tapi tidak di depannya gitu ya. Kalau demo kan di depan langsung. Nah, kalau kontravensi itu enggak, jadi diem-diem. Yang ketiga pertentangan atau konflik. Proses sosial yang terjadi ketika seseorang secara sadar atau tidak sadar menentang pihak lain, itu namanya pertentangan atau tidak setuju dengan orang lain, ya, sehingga menimbulkan konflik atau masalah. Sekarang berdasarkan pelaku, kalau tadi sifat, sekarang pelaku. Ingat ya, kalau sifat ada dua, asosiatif dan disosiatif atau positif dan negatif. Kalau berdasarkan pelakunya, berarti berdasarkan orang yang melakukan interaksi tersebut.
Yang pertama antara individu dengan individu, ini sudah dijelaskan ya, contohnya dokter dengan pasien, kan satu. Kemudian individu dengan kelompok, contohnya kepala desa yang menyampaikan sosialisasi tentang penerapan peraturan baru, ibu ngajar di kelas, nah itu namanya individu dengan kelompok. Kelompok dengan individu kebalikannya, misalnya beberapa polisi menginterogasi pelaku kejahatan, polisinya banyak, berapa orang, pelaku kejahatannya satu. Yang keempat antara kelompok dengan kelompok, misalkan pertandingan sepak bola antar tim, kan berarti kelompok dengan kelompok ya, kan kalau sepak bola nggak ada yang sendirian mainnya ya. Sekarang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, makanya manusia disebut makhluk sosial. Apa pengaruh interaksi tersebut terhadap kehidupan? Yang pertama, pengaruhnya di bidang sosial. Adanya interaksi sosial di masyarakat dapat memudahkan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Udah pasti. Dengan kita bergabung di masyarakat, semua pekerjaan yang kita rasa berat akan menjadi ringan. Kenapa? Karena ada bantuan dari masyarakat sekitar. Contoh, terbentuknya kelompok belajar. Nanti kamu kalau udah sekolah, maka pasti akan ada yang namanya kelompok belajar. Artinya apa? Jika pekerjaan itu dikerjakan sendiri, maka akan menggunakan biaya banyak, membutuhkan waktu lama, sehingga ketika dikerjakan secara bersama-sama akan lebih mudah, ya, gotong royong, membersihkan lingkungan, dan lainnya. Yang kedua di bidang ekonomi, berhubungan dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau nggak ada interaksi sosial, maka tidak bisa terjadi kegiatan ekonomi. Contohnya gimana? Petani menanam padi. Ngapain petani nanam padi? Ya, petani menanam padi karena ada masyarakat atau ada orang yang minta atau yang butuh, yang perlu makan nasi, gitu kan? Makanya yang ditanam petani tadi padi. Kegiatan petani menanam padi namanya memproduksi. Ya. Nah, udah ditanam padinya, panen kan? Setelah panen, padi tersebut diapain? Dijual kan? Nah, sebelum sampai ke kita lewat mana dulu? Apa langsung dari sawah kan? Enggak. Lalu setelah padi tersebut dipanen, ditebas, dan dibersihkan, dijual ke pedagang. Kan ke pasar tuh petaninya dari sawah. Atau ke agen gitu ya. Itu namanya kegiatan distribusi atau menyalurkan barang atau jasa. Setelah didistribusikan sampai di pasar-pasar, sampai di warung-warung, baru kita beli. Setelah dibeli kemudian dimasak dan dimakan. Kegiatan mengkonsumsi berarti menghabiskan. Kita makan kan nasinya kita. Nah, coba bayangkan sekarang misalkan tidak ada interaksi. Kita bisa aja nggak makan. Kenapa? Petani nggak tahu kalau kita makannya nasi, gitu ya. Nah, makanya interaksi di sini akan berpengaruh pada bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, di bidang budaya. Interaksi sosial mendorong tersebarnya budaya dari satu daerah untuk dikenal dan dipelajari oleh masyarakat lain. Contohnya, banyak orang yang mengenal bahkan bisa meragakan tari saman. Ya kan, semua orang tahu tari saman, tahu dari mana? Padahal kan tarian tersebut merupakan khas dari Sumatera Utara. Kenapa? Karena adanya interaksi sosial tadi. Ketika ada orang Aceh main ke Jakarta atau main ke Jawa, dia memberitahu tari tersebut, orang Jawa ikutan, nah akhirnya tarian tersebut terkenal. Kemudian, nah itu tadi merupakan bentuk-bentuk dari perubahan, dari proses interaksi sosial dan pengaruhnya, gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Berikut ini ada soal yang harus dijawab. Ingat, jawabnya harus sesuai dengan soal. Jadi jangan jawab sembarangan. Ibu nggak suka ya. Ibu ingatkan lagi, tidak boleh jawab ya, tidak, itu merupakan sifat yang tidak baik. Jadi nggak boleh, karena walaupun online, semua dinilai sama seperti belajar di sekolah. Ya, jadi dijawab yang benar sesuai dengan soal. Dan satu lagi, ibu tidak mau jawabannya diambil dari Google. Silakan nyontek di buku atau sesuai dengan yang ada di video, sesuai dengan yang ibu bilang. Tidak boleh copy paste dari Google, apalagi sampai menunjukkan sumber dari Google tersebut. Itu benar-benar perbuatan yang tidak baik ya nak. Itu nggak akan dinilai sama ibu kalau yang seperti itu, dianggap tidak mengerjakan tugas ya. Ada 5 soal yang harus dikerjakan, dijawab dengan benar. Ingat, bulan depan insya Allah kita sudah melakukan ulangan akhir semester, jadi belajarnya tinggal 1 bulan lagi. Harus benar-benar semangat, dijaga konsistensinya. Meskipun belajar jarak jauh, semua sama seperti belajar di sekolah ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.